Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Footballovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa dan diberikan kenikmatan yang luar biasa. Saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia, tentunya tentang timnas Indonesia yang akan berlaga di berbagai macam level. Tentu kali ini timnas Indonesia diberi kesempatan oleh FIFA untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2023 yang pasti di jenjang U17 di Indonesia. Kemudian timnas Indonesia senior yang akan berlaga di FIFA Matchday, kemudian Piala Dunia dan juga Piala Asia dalam waktu dekat. Piala AFF juga menjadi salah satu target bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki para pemain dan mengumpulkan atau mencari para pemain berbakat untuk nantinya di Piala Asia berlaga bersama tim-tim besar di bawah naungan Coach Sintayong yang akan memberikan taktik ciamik yang sudah diterapkan pada setiap pertandingan yang dihelat, baik itu percobaan maupun FIFA Matchday. Dan FIFA Matchday yang akan datang, Indonesia akan melawan Turkmenistan dalam laga yang begitu padat ya, karena harus dihadapkan nantinya dengan Piala Asia, kemudian juga Piala Dunia. Dan sebelumnya nanti timnas Indonesia akan menghadapi tim-tim besar di Piala AFF. Meskipun bukan agenda dari FIFA, namun hal ini akan menjadi perhatian khusus bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Dan kita bicara tentang Coach Sintayong. Nah, Coach Sintayong kali ini yang akan kita bahas mengenai kontraknya yang sudah diperpanjang hingga bulan Juni 2024 setelah Piala Asia nantinya bergulir. Tentu akan ada penilaian-penilaian secara khusus bagi Coach Sintayong dalam perpanjangan kontraknya. Maka apa saja sih yang menjadi sebuah penilaian penting bagi Coach Sintayong di mata Erick Thohir dan penggemar sepak bola Indonesia? Ternyata Footballovers, Coach Sintayong ini memiliki dua target penting atau proyek penting dari Bapak Erick Thohir. Yang pertama adalah tentang Piala Asia. Tentu sebagai penggemar sepak bola Indonesia, apalagi sosok seorang ketua PSSI seperti Bapak Erick Thohir ya, akan menargetkan Coach Sintayong untuk memiliki kemampuan dalam membawa timnas Indonesia berlaga di babak-babak berikutnya dalam ajang Piala Asia nantinya. Begitupun juga dengan kualifikasi Piala Dunia. Ini yang kedua ya. Maka Bapak Erick Thohir juga menargetkan bagi Coach Sintayong untuk tembus di babak-babak selanjutnya. Mengingat Piala Dunia 2026 ini masih sangat panjang perjalanannya. Namun proses yang akan dilalui oleh timnas Indonesia ini jika tanpa Coach Sintayong dan harus memulai dengan pelatih yang baru, tentu akan membuat rancuh sesuatu yang sudah dibentuk, yang sudah perbaiki oleh Coach Sintayong selama ia menjabat sebagai pelatih kepala di timnas Indonesia. Selain daripada itu, Footballovers, di beberapa media pun juga menyampaikan bahwa Coach Sintayong telah memberikan kode keras bahwasanya ia tidak ada pikiran untuk meninggalkan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Apalagi nanti setelah putus kontrak. Ya, kita doakan saja kontrak Coach Sintayong akan diperpanjang lagi, tidak hanya sampai di bulan Juni 2024, melainkan terus akan bertambah kontraknya, sehingga memang tim kepelatihan dari Coach Sintayong ini tidak harus dirombak habis, kemudian juga memulai dari nol kembali, dan harus mencari para talenta-talenta muda untuk berlaga di ajang-ajang yang sudah ada di depan mata. Karena sulit sekali Footballovers mencari sosok pelatih
yang memang ia mampu dan bergairah untuk benar-benar serius menangani timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Coba kita lihat saja Coach Sintayong bagaimana ia bisa berkoordinasi dengan pelatih timnas U17, kemudian ia berkoordinasi dengan timnas U19, U20, kemudian ia merangkap sebagai pelatih timnas U23 saat ini ya, U24 juga. Kemudian ia juga harus berpikir tentang timnas Indonesia senior, dan yang terpenting adalah ia harus memikirkan secara keseluruhan konsep sepak bola Indonesia ini mau dibawa kemana seperti itu, dan akan berkoordinasi juga dengan direktur teknik nantinya. Selain daripada itu, Coach Sintayong juga harus berpikir keras bagaimana ia bisa memberikan kepercayaan tersendiri bagi ketua PSSI kita, Pak Erick Thohir, dan tim PSSI. Nah, ini menjadi sebuah tugas yang sangat berat bagi Coach Sintayong, apalagi dalam agenda yang sangat padat sekali di tahun 2023 ini, dalam kompetisi-kompetisi yang bisa dikatakan adalah kompetisi sangat penting. Ini sebenarnya kalau sosok seorang pelatih pada umumnya akan mengerjakan sesuai job desk yang diberi. Namun Coach Sintayong tidak. Ia memberikan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisa mungkin, bagaimana ia berpengaruh dalam kepengurusan timnas Indonesia ini selaku pelatih, ataupun job desk-nya selaku pelatih ya. Dan ia pun juga memberikan istilahnya mungkin feedback ya bagi para pemain yang memang memiliki kualitas dan kuantitas yang cukup baik di lapangan hijau, maka ia akan panggil kembali dan ia tidak akan lupakan. Jika memang ia merasa kurang baik bagi tim yang sudah dibentuk oleh Coach Sintayong, maka ia akan disingkirkan terlebih dahulu. Disingkirkan dalam arti bukan tidak dipanggil lagi, namun pemain ini diharapkan dapat memperbaiki diri dalam segi skill dan kemampuan atau performa di lapangan hijau. Dan beberapa waktu yang lalu juga sudah terjadi insiden bahkan ya, ada pemain yang memiliki skill yang cukup baik, namun ya attitude di lapangan kurang berkesan lah ya, istilahnya seperti itu. Memiliki emosional yang cukup tinggi. Nah, ini benar-benar menjadi perhatian khusus bagi Coach Sintayong, di mana ia saat ini sedang benar-benar mencari para pemain-pemain muda yang mampu dibawa ke kompetisi-kompetisi nantinya berjenjang begitu. Dari mulai U23 nantinya ya, mulai U24 dan timnas senior. Bahkan U20 pun juga akan memerlukan amunisi baru begitu. Maka ya, bagi pemain timnas di Indonesia tentunya harus benar-benar menjaga sikap bagaimana di lapangan hijau, profesionalitas sebagai pemain, dan dapat ya meraih hati sosok seorang Coach Sintayong ini. Nah, itu mungkin sekedar informasi sekilas tentang kebenaran Coach Sintayong yang saat ini memang benar-benar serius dalam menangani timnas Indonesia, dalam mencari bakat-bakat muda untuk dipersiapkan di kompetisi-kompetisi yang begitu padat. Akan membutuhkan banyak pemain yang akan terus dirotasi bagi Coach Sintayong agar dapat menampilkan permainan-permainan yang terbaik di kancah internasional nantinya mewakili Indonesia sebagai timnas Indonesia. Dan jika kita berbicara tentang Coach Sintayong yang kontraknya habis di bulan Juni 2024, ini rasanya hanya sebatas lisan lah ya. Kalau dikatakan ia akan diperpanjang nantinya, ini akan ada koreksi yang begitu ketat juga bagi sosok Coach Sintayong, di mana dua proyek yang akan diberikan oleh Erick Thohir kepada Coach Sintayong ini menjadi poin penting. Nah, kalau kita bisa nilai sebenarnya kuncinya adalah di dua proyek tadi. Jika timnas Indonesia mampu gitu ya, mampu menjalani pertandingan tersebut dengan racikan Coach Sintayong dan mampu menembus di babak-babak berikutnya sampai dengan memang mendapatkan hasil yang terbaik, yang memuaskan bagi Bapak Erick Thohir dan tim PSSI, maka dipastikan Coach Sintayong akan diperpanjang oleh tim PSSI. Lalu bagaimana tanggapan Coach Sintayong? Coach Sintayong sangat mengharapkan tersebut, karena memang ia mencintai pemain timnas Indonesia, ia mencintai Indonesia, dan ia mengetahui bagaimana kultur Indonesia, di mana pemain-pemain Indonesia ini memiliki
attitude yang cukup baik begitu. Maka kalau seandainya ada pemain yang kurang baik dalam beretika, ya otomatis dia akan terkejut begitu ya. Ternyata ada juga pemain timnas Indonesia yang seperti itu, padahal backgroundnya adalah pemain timnas. Nah, mungkin hal ini menjadi poin penting bagi para pemain timnas Indonesia berkesempatan dalam kompetisi yang dipimpin oleh sosok seorang pelatih secara langsung, yang notabene pelatih ini adalah pelatih yang memiliki peran penting di dalam timnas. Kemudian juga ia memiliki pengalaman yang sangat baik di dunia sepak bola internasional, tidak hanya di kancah Asia bersama Korea Selatan, namun juga Coach Sintayong dikenal sampai ke di sepak bola Argentina bahkan ya. Dan ia mengetahui bagaimana skill-skill Coach Sintayong pada masa mudanya selaku pemain timnas Korea pada saat itu. Kemudian juga ia pernah menjadi pelatih timnas Korea. Nah, ini menjadi rekam jejak yang sangat-sangat diperhatikan oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI saat ini. Dan ia tentu tidak akan mau kehilangan sosok pelatih yang memang memiliki misi yang sangat baik bersama timnas Indonesia. Bahkan para pemain timnas Indonesia ini juga sangat-sangat menghargai bagaimana Coach Sintayong selaku pelatih kepala. Meskipun banyak yang kurang mengetahui bagaimana sosok Coach Sintayong ini menyampaikan ungkapan-ungkapan secara langsung melalui sosok seorang translator gitu kan, atau penerjemah, ya memang para pemain dapat memahami gitu apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Nah, ini adalah sebuah tali ikatan batin lah ya bahasanya, ikatan batin antara sosok pelatih dengan pemain, sehingga jika nantinya memang Coach Sintayong akan digantikan dengan pelatih baru, maka ini yang dikhawatirkan adalah pemain timnas harus memulai dari nol kembali. Nah, ini yang sangat disayangkan. Maka yang terpenting saat ini adalah kita doakan saja bagaimana Coach Sintayong nantinya dapat memilih pemain terbaik untuk di ajang-ajang yang begitu padat, dari mulai Piala AFF, Asian Games, kemudian juga ada FIFA Matchday, dan juga Piala Asia, serta kualifikasi Piala Dunia nantinya melawan Brunei Darussalam. Tentu yang akan mendekati hari ini adalah Brunei Darussalam yang akan melawan timnas Indonesia. Bagaimana Brunei Darussalam ini tidak dapat disepelekan oleh timnas Indonesia karena ia memiliki pelatih yang cukup berperan penting di dalam timnya. Bahkan sosok pelatih dari Brunei Darussalam ini memiliki pengalaman di sepak bolaan Eropa. Meskipun ia hanyalah seorang istilahnya penasihat, kemudian juga pelatih khusus di beberapa laga di Eropa, tentu ia juga memiliki sebuah pengalaman yang sangat baik bagaimana ia mengamati para pemain timnas Indonesia nantinya melalui kanal-kanal YouTube yang sudah menyebarkan bagaimana skill-skill para pemain andalan dari Coach Sintayong. Nah, ini akan menjadi PR penting bagi Coach Sintayong bagaimana ia merubah cara bermain para pemain timnas Indonesia. Dan hal ini tentu akan menjadi penantian yang sangat tidak akan disia-siakan oleh pemain Brunei Darussalam. Jangan sampai jumawa begitu, harus membuktikan bagaimana pemain timnas Indonesia memang memiliki skill yang memadai untuk memenangkan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia, memperebutkan plot F yang akan diisi oleh pemain Vietnam, kemudian juga Irak di dalamnya. Dan tentu harapan kita adalah Indonesia salah satunya yang ada di plot F ini, menghadapi para pemain-pemain yang memiliki pengalaman cukup baik di laga internasional di plot F. Mungkin itu saja football lovers dimanapun Anda berada mengenai Coach Sintayong yang memang memberikan kode keras tidak akan meninggalkan timnas Indonesia, sebab ada dua proyek penting yang diberikan oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI dalam menangani timnas Indonesia, agar Indonesia atau para pemain timnas Indonesia mampu menghadapi pemain-pemain hebat yang ada di lapangan hijau bersama Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia nantinya di 2026. Sebab ada pemain-pemain yang memang harus diwaspadai oleh pemain timnas Indonesia, maka Coach Sintayong di sini memiliki peran penting untuk mengolah pemain-pemain timnas Indonesia agar mendapatkan performa terbaik dan permainan terbaik bersama tim, dan meracik sebaik mungkin pemain-pemain timnas Indonesia yang abroad maupun yang berada di liga lokal Indonesia atau Liga 1, serta
memberikan gelar terbaik bagi timnas Indonesia meskipun itu bukan juara. Dan hal ini menjadi penutup bagi cerita bola terkini, dan saksikan video-video lainnya. Terima kasih bagi Anda yang sudah setia menyaksikan video cerita bola terkini, dan sampai jumpa di lain waktu. Saya Johan pamit undur diri. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like karena like itu juga gratis. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.